kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menentukan strategi produk. Produk didefinisikan sebagai segala sesuatu yang ditawarkan perusahaan ke pasar yang dapat memberikan kepuasan atau kebutuhan konsumen. 3 komponen barang yang ditawarkan: value based price, yang pertama attractiveness of the market offering, yang kedua product features and quality, yang ketiga service mix and quality. Tingkat produk yang dapat memberi kepuasan konsumen: yang pertama core benefit, yang kedua basic product, yang ketiga expected product, yang keempat augmented product, yang kelima potensial produk. Core benefit atau manfaat inti adalah manfaat atau jasa dasar yang benar-benar diinginkan konsumen sehingga membuat dia membeli barang maupun jasa. Basic product atau produk dasar adalah perwujudan dari manfaat dasar. Yang ketiga expected product atau produk yang diharapkan konsumen atas produk yang dibelinya. Yang keempat augmented product atau produk yang ditambah atau diperluas. Perusahaan menyiapkan segala sesuatu yang melebihi apa yang diharapkan oleh konsumen. Yang kelima potensial produk atau produk potensial. Segala sesuatu yang dipersiapkan oleh pemasar yang dapat menjawab kebutuhan pelanggan atau perubahan produk di masa yang akan datang. Karakteristik produk. Latar belakang sukses memasarkan satu produk juga ditentukan kemampuan pemasar mengenali klasifikasi produk itu sendiri. Sehingga selain menentukan sifat produk, pemasar juga menentukan bagaimana strategi pemasaran yang akan ditempuh perusahaan. Klasifikasi berdasarkan wujud barang dan jasa. Klasifikasi berdasarkan daya tahan, barang tidak tahan lama dan barang tahan lama. Klasifikasi barang konsumen, barang sehari-hari, barang belanja, barang khusus, dan barang yang tidak dicari. Klasifikasi barang industri, bahan dan suku cadang, barang modal, layanan bisnis dan pasokan. Siklus hidup produk atau produk life cycle adalah perjalanan penjualan dari suatu produk dalam masa hidupnya. Siklus hidup produk merupakan suatu konsep penting yang memberikan kompetitif suatu produk. Suatu produk dikatakan memiliki siklus hidup didasari oleh kenyataan bahwa produk memiliki umur yang terbatas. Penjualan produk melalui berbagai tahap yang berbeda, masing-masing memberikan tantangan, peluang, dan masalah yang berbeda bagi penjual. Laba naik dan turun pada berbagai tahap siklus produk. Produk memerlukan strategi pemasaran, keuangan, manufaktur, pembelian, dan sumber daya manusia yang berbeda dalam tiap tahap siklus hidup produk. Selanjutnya, siklus hidup terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, tahap penemuan dan pengembangan produksi. Yang kedua, tahap perkenalan. Yang ketiga, tahap pertumbuhan. Yang keempat, tahap kedewasaan. Yang kelima, tahap penurunan. Selanjutnya, diagram siklus hidup produksi. Diagram siklus hidup produksi, teman-teman bisa lihat pada slide. Yang berikut karakteristik. Karakteristik dibagi atas 4 bagian. Yang pertama, perkenalan. Yang kedua, pertumbuhan. Yang ketiga, kedewasaan. Yang keempat, penurunan. Yang pertama, penjualan. Untuk perkenalan, penjualan rendah. Untuk pertumbuhan, penjualan meningkat cepat. Untuk kedewasaan, puncak penjualan. Untuk penurunan, penjualan menurun. Yang kedua, biaya. Untuk perkenalan, biaya tinggi per pelanggan. Untuk pertumbuhan, biaya rata-rata per pelanggan. Untuk kedewasaan, biaya rendah per pelanggan. Untuk penurunan, biaya rendah per pelanggan. Yang berikut, laba. Untuk perkenalan, negatif. Untuk pertumbuhan, laba meningkat. Untuk kedewasaan, laba tinggi. Untuk penurunan, laba menurun. Sedangkan pelanggan, untuk perkenalan, inovasi, pertumbuhan, pemakai awal. Untuk kedewasaan, mayoritas menengah. Untuk penurunan, pemakai terlambat. Untuk pesaing, untuk perkenalan sedikit.
Untuk pertumbuhan, jumlahnya bertambah. Untuk kedewasaan, jumlah stabil mulai menurun. Untuk penurunan, jumlahnya menurun. Selanjutnya, tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran ada beberapa bagian. Yang pertama, perkenalan. Perkenalan menciptakan kesadaran dan keinginan mencoba produk baru. Yang kedua, pertumbuhan. Pertumbuhan memaksimalkan pangsa pasar. Yang ketiga, kedewasaan. Kedewasaan memaksimalkan laba, mempertahankan pangsa pasar. Yang berikut, penurunan, mengurangi pengeluaran. Selanjutnya, strategi. Strategi juga dibagi atas 4 bagian. Yang pertama, perkenalan. Yang kedua, pertumbuhan. Yang ketiga, kedewasaan. Yang keempat, penurunan. Yang pertama, produk. Untuk perkenalan, tawaran produk dasar. Untuk pertumbuhan, tawaran perluasan produk, pelayanan jaminan. Untuk kedewasaan, diverifikasi, merek dan model. Untuk penurunan, lepas jenis produk yang lemah. Yang berikut, harga. Untuk perkenalan, kenaikan biaya plus. Untuk pertumbuhan, harga untuk menembus pasar. Untuk kedewasaan, harga sama atau lebih baik dari pesaing. Untuk penurunan, turunkan harga. Yang ketiga, distribusi. Untuk perkenalan, buat distribusi selektif. Untuk pertumbuhan, buat distribusi intensif. Untuk kedewasaan, buat lebih banyak distribusi intensif. Untuk penurunan, selektif lepas toko yang tidak menguntungkan. Selanjutnya, strategi lanjutan. Strategi lanjutan juga dibagi atas 4 bagian, yaitu perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Untuk pengiklanan, di bagian perkenalan, bangunan kesadaran produk di antara pemakai awal dan penyalur. Untuk pertumbuhan, bangun kesadaran minat dan pasar massal. Untuk kedewasaan, tekanan perbedaan dan manfaat merek. Untuk penurunan, kurangi sampai tingkat yang diperlukan untuk mempertahankan pemakai setia. Yang berikut, promosi penjualan. Untuk perkenalan, gunakan banyak promosi penjualan untuk menarik pencoba. Untuk pertumbuhan, kurangi untuk mengambil keuntungan dari besarnya permintaan konsumen. Untuk kedewasaan, tingkatan untuk mendorong peralihan merek. Untuk penurunan, kurangi sampai tingkat minimal. Selanjutnya, tahap penemuan dan pengembangan produk. Dalam meluncurkan sebuah produk baru, perusahaan harus mengambil 4 keputusan. Pertama, bilakah atau timing. Yang kedua, di mana atau strategis geografis. Yang ketiga, kepada siapa atau prospek pasar sasaran. Dan yang keempat, dengan cara bagaimana atau strategi pemasaran pendahuluan. Slide berikutnya, tahap perkenalan atau introduction. Dengan mempertimbangkan harga dan promosi, manajemen dapat mengikuti salah satu dari 4 strategi berikut. Yang pertama, strategi peluncuran cepat atau rapid skimming strategi. Yang kedua, strategi peluncuran lambat atau slow slimming strategi. Yang ketiga, strategi penetrasi cepat atau rapid penetration strategi. Dan yang terakhir, strategi penetrasi lambat atau slow penetration strategi. Slide berikutnya, tahap pertumbuhan atau growth. Strategi yang dilakukan pada tahap ini yaitu menyempurnakan mutu produk dan menambah model dan ciri khas produk baru dan gaya yang lebih baik. Yang berikut, berusaha memasuki segmen pasar yang baru. Yang berikut, mencari saluran distribusi yang baru. Yang berikut,
mengalihkan pesan iklan dari pembentukan kesadaran akan produk kepada keyakinan dan pembelian produk. Dan yang terakhir, dengan menurunkan harga untuk menarik pembeli yang peka harga. Slide berikutnya, tahap kedewasaan atau maturity. Strategi yang dilakukan pada tahap ini, pertama, modifikasi pasar. Terdapat dua aspek, yaitu memperluas jumlah pemakaian merek dan meningkatkan pemakaian per pemakai. Yang kedua, modifikasi produk. Dan yang ketiga, modifikasi bauran pemasaran atau marketing mix. Sekian dan terima kasih.